Ya, baik. Terima kasih Ustazah Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang begitu besar, yang banyak kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah berkumpul di tempat yang baik ini dan membaca kalam ilahi, membaca ayat demi ayat, huruf demi huruf dari kalam ilahi. Tentunya kemudahan dalam membaca Al-Quran itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Karena apa? Bisa jadi Allah tidak memberikan nikmat itu. Jadi tidak semua orang bisa menikmati nikmatnya membaca Al-Quran. Oleh karenanya nikmat ini harus kita syukuri. Dengan cara apa? Terus kita baca Al-Quran ini, jangan ditinggalkan. Sholawat dan salam mari kita perbanyak dan kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang nanti di hari kiamat bisa memberikan pertolongan kepada umatnya, Nabi yang nanti di hari kiamat mendapatkan hak yang sangat istimewa dari Allah, yakni bisa membawa umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Tentu berdasarkan daripada amalan-amalan umatnya sendiri, ya. Kalau dalam sebuah riwayat ada satu penghuni surga yang masuk ke paling belakang. Ini cerita sedikit, saya baru ingat. Jadi diceritakan dalam riwayat itu bahwa malaikat munkar, penjaga neraka, itu ketika Nabi Muhammad berkeliling ke neraka mencari umatnya, itu ada satu golongan yang oleh malaikat munkar ini disembunyiin supaya Nabi nggak tahu. Jadi ketika Nabi sedang keliling neraka mencari umatnya, ini golongan ini disembunyiin oleh malaikat munkar. Nah, ketika Nabi tidak menemukan, kemudian Nabi masuk ke dalam surga, meninggalkan neraka itu. Lalu tidak lama kemudian ada yang berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Nah, kemudian suara itu terdengar di telinga Rasulullah dan Rasulullah pun kembali lagi. Nah, siapa golongan itu yang paling terakhir masuk surga? Kita akan bahas di Jumat yang akan datang insya Allah. Nah teman-teman, hari ini kita masuk ke dalam hadis Arba'in nomor 38. Hadis hari ini menceritakan atau menjelaskan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang dekat sama Allah, yang memang orang itu selalu bertapaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan terlebih dahulu redaksi hadisnya yang sebenarnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu biharb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani li'utiyannahu wa la ista'adzani li'uizannahu rawahul Bukhari.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini disebut dengan istilah hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi itu definisinya intinya dari Allah tapi redaksinya dari Nabi Muhammad, redaksi kalimatnya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Waliku, kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Nah, definisi wali di sini yang paling sederhana, yang paling mudah kita pahami adalah orang yang dekat sama Allah, orang yang banyak ibadah sama Allah, orang yang sering mengerjakan kebaikan-kebaikan. Itu definisi wali yang paling simpel, yang paling gampang kita definisikan. Ya. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, orang yang taat ibadah, orang yang banyak melakukan kebaikan, maka kata Allah, aku akan menyatakan perang kepadanya. Kemudian tidaklah seorang hamba, ya kata Allah, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Jadi Allah itu sangat menyukai seorang hamba yang mendekatkan dirinya, ya, mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi bukan dari jalur yang diwajibkan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, bukan dari jalur itu. Ya, jadi seorang hamba yang sangat Allah cintai adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan lewat amalan-amalan wajib. Nah, ini keistimewaannya. Amalan nafilah ini yang Allah sangat istimewakan. Jadi Allah sangat mengistimewakan seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Nah, ketika itu dilakukan oleh seorang hamba kepadaku, kata Allah, maka aku akan mencintainya dan aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Dan aku akan menjadi penglihatannya ketika dia mau melihat. Dan aku akan menjadi tangannya ketika dia mau memegang. Dan aku akan menjadi kakinya, kata Allah, ketika dia mau melangkah. Dan ketika dia meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan pasti berikan apa yang menjadi permintaannya. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, kata Allah, maka aku akan melindunginya. Nah, dari sini sangat jelas kepada kita bahwa Allah sangat mengistimewakan seorang hamba yang dia banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ya, kata Allah, ketika seseorang itu banyak mengerjakan amalan sunnah, Allah akan menjadi pendengarannya bagi orang itu. Allah akan menjadi tangannya bagi orang itu. Allah akan menjadi kaki bagi orang itu. Maksudnya apa sih itu semua? Maksudnya adalah ketika Allah mendeklarasikan dirinya menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi pendengarannya dan penglihatannya, adalah ketika Allah menjadikan itu semua, maka Allah akan menjaga orang itu, penglihatannya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah, seluruh gerak-geriknya dijaga oleh Allah. Nah, ini keistimewaan orang yang dekat sama Allah itu seperti itu. Jadi makanya disebut wali, kekasih Allah, ya. Jadi orang yang dekat sama Allah dengan jalur nafilah, jalur sunnah, itu memiliki keistimewaan. Nah, dan memang keistimewaan ini kadang ada yang bisa dirasakan, ada yang tidak dirasakan. Ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah amalan sunnah secara istiqomah, itu ada keutamaan-keutamaan yang kadang kita rasakan, kadang juga tidak. Bagaimana menyikapinya? Nah, menyikapi hal seperti itu, sebaiknya kita tidak terlena dengan keistimewaan itu. Sebaiknya kita tidak terlena dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita istiqomah melakukan amalan-amalan sunnah itu. Kenapa? Ketika kita terlena di sana, khawatir
ya, khawatir. Ketika kita melakukan amalan itu tujuannya untuk mendapatkan keistimewaan itu. Ya, ketika kita berhenti sampai di sana, maka itu akan merusak amalan kita. Begini maksudnya. Ketika seorang hamba dengan amalan nafilahnya yang begitu banyak, kemudian Allah kasih keistimewaan, Allah berikan kemudahan-kemudahan, kemudian si hamba ini berhenti sampai di situ, maka si hamba ini akan memiliki pemikiran, wah ini gara-gara saya melakukan tahajud tiap malam nih, wah ini gara-gara saya puasa sunnah nih, saya jadi begini. Boleh nggak begitu? Boleh, tapi jangan berhenti sampai di situ. Khawatir ketika kita berhenti sampai di situ, maka tujuan kita beribadah bukan lagi karena Allah, tapi karena keistimewaan yang tadi itu. Ini bahaya, ya bahaya. Dan kita harus hati-hati betul, ya. Jangan sampai kita terlena sampai berhenti sampai di situ. Jadi tujuan kita tetap lillahi ta'ala, ya, keridhaan Allah. Bukan semata-mata ingin mengejar keistimewaan ataupun keutamaan dari ibadah-ibadah nafilah yang kita kerjakan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya dan kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.